belum lihat isinya ngebadut duluan itu handphone. Itu kayak semacam leather tapi nggak kayak leather gitu loh. Itu fitur yang nggak perlu dipakai lah. Gue juga bingung kenapa di Android tetap ada. Kembali lagi dengan Realme 16 Pro Plus yang akan hadir di Indonesia ya. Ini sebenarnya udah dibuka ya. Ini HP yang dibawa sama Gary pas Gary ke China kemarin ya. Jadi ya ini kita di unboxing ulang, rebox gitu ya. Dan kita unboxing lagi. Tapi sebelum itu lu bisa lihat nih ya. Kayak ini handphone sekarang tuh pada redesign boxnya ya. Nggak tahu meminimalisir warna atau enggak. Kemarin Infinix juga nggak ada tuh app-appan gitu. Realme harusnya ya bisa jadi aja ada game, cuman biasanya ada gambar handphonenya sekarang nggak ada. Tulisannya Realme 16 Pro Plus AI 5G udah cukup. Sini tulisannya begini juga, nggak ada yang aneh-aneh dan juga bagian bawahnya seperti ini. 200 megapiksel kamera, terus 50 megapiksel 3,5 ada telefotonya. Balik lagi kemarin kan dikata-katain telefoto nggak laku ya. Sekarang dia pakai lagi, aneh, mungkin dipecat tuh orang ya. Snapdragon 7 Gen 4 juga ada ready 7000 mAh 80 watt ultra charging Titan baterai. Yang gue dapat di sini 12 GB 256 GB. Wow, gede nih, Master Grey. Ya, ini dia handphonenya ya. Lu bisa lihat. Make it real, Realme ya. Dalamannya juga kurang lebih sama aja ya, dapat ini sama. Ini juga nih kayaknya pengaruh RAM naik, jadi softcase sekarang balik ke yang jelly ya. Beberapa handphone yang biasanya pakai warna sekarang juga nggak ada ya. Oppo nggak ada, terus Infinix juga ya masih bening-bening aja, belum ada yang pakai warna lagi sejauh ini ya. Atau mungkin karena mereka memang menjual desain handphonenya yang berbeda kayak Realme sebenarnya. Dan ini juga bakal dapat charger. Nah ini mungkin kayak bukan unit Indo ya, karena dia pakai chargeran yang masih colokan luar. Dia ini dapat yang 80 watt juga kalau nggak salah. 5,1 volt, 7,3 ampere lah ya. Dan juga kabelnya dan juga SIM ejector. SIM ejector kita coba ya. Gue yakin ya lagi-lagi lo pasti bakalan minta liatin. Sebenarnya tuh Realme mungkin bisa jadi dia bersinar kalau misalkan harga handphone naik. Cuman kalau Realme naik harganya juga ya sama-sama Samsung sih bakalan sulit juga. Sebenarnya kan Realme udah naik duluan ya, harusnya sih ya menurut gua sih nggak perlu lah naikin harga lagi gitu. Ini dia, SIM cardnya tidak ada SD cardnya ya, jadi udah bisa tahu lah. Nah ini dia handphonenya Pro Plus ya, bentuknya ini mirip banget sama Realme GT8, GT8 Pro yang kemarin launching, yang Ricoh gitu ya. Dengan sisi belakang ini tuh kayak apa ya, dia sebutannya ya. Gue kurang tahu ya deh sebutannya apa, cuman ini tuh kayak semacam leather tapi nggak kayak leather gitu loh. Ya lu bisa dengernya. Itu kayak bahan gitu loh. Dan juga dia ada tekstur ininya deh. Tuh kayak semacam apa gue nggak tahu. Cuman kamera BAM-nya ini dibikin ya style-style GT8 ya. Yang mana ini ada kamera utama, ultra wide sama telefotonya. Nih ini juga ada flashnya di sini. Ya dari handphonenya sih sebenarnya dari handfeel-nya udah oke ya. Nggak aneh-aneh gitu. Dan ya handphone yang sebenarnya masih agak tebal tapi ya lagi-lagi tadi lu bisa lihat ini 7000 mAh baterai tebal, jadi ini suatu konsekuensi ya baterainya hampir masih tebal tapi kapasitasnya gede banget. 80 watt itu kenceng ya. Nah, kalau misalnya sisi samping-sampingnya dia nggak ada ear blaster tapi dia ada speaker dan juga mic bagian atasnya, di bawahnya pun juga sama. Sampingnya ini polosan aja untuk yang Pro Plus. Dan ini ya seperti biasa tombol volume button. Cuman kayaknya sampingnya belum metal ya. Gue nggak tahu sih. Biasanya kan kalau metal tuh ada ciri-ciri ada antenanya di samping-sampingnya. Cuman ini polosan aja nih. Tapi ya nggak apa-apa juga karena mungkin dia mahalnya rasa mahalnya tuh ada di bagian belakang. Nah ini dia handphonenya. Udah kita loginin juga karena udah dipakai sama Gary ya. Kita lihat apa yang baru dari si Realme ya 16 Pro Plus. Tapi sebelum itu gue pengen tahu dong. Tebak harga Realme 16 Pro Plus. Kalau kita pakai harga baru, bisa jadi dia harga di 10 jutaan. Karena Oppo mahal banget sekarang. Atau ya dia pakai harga lama yang mungkin di harga 8 juta, 9 juta yang masih oke lah. Coba lu jawab aja di bawah. Ada quiznya ya, lu coba ikutin di situ. Cuma ini nih, handphonenya yang udah pakai si Snapdragon 7 Gen 4. Lu bisa lihat di bagian sini. About device ya. Snapdragon 7 Gen 4 punya 7000 12 GB. Sistem kameranya tuh 50 megapiksel depan, belakangnya 200 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide sama 50 megapiksel telefoto ya.
Ini kurang lebih udah oke dengan ukuran 6,8 inch ya, memang besar. Dan dia juga udah pakai Realme UI terbaru gitu. Realme UI 7.0. Ini yang mana harus diikutin juga sama si Redmi kemarin. Dia launching tuh masih pakai HyperOS 2. Sedangkan Realme dia udah pakai Realme UI 7 ya. Walaupun lagi-lagi mungkin dia tinggal pakai punyanya si Oppo kan, mirip ya, ColorOS juga. Tapi ini yang ngebedain, dia itu ada Next AI, ya AI racikannya punyanya si Realme juga. Yang kurang lebih sih sama aja gitu ya. Tuh AI-nya dan spesifikasi layarnya yang lu bisa lihat di sini. Mana ya? Mana sih display? Nah, display brightness-nya kita nyalain ini. Adaptive tone, font display size-nya lu bisa turunin juga, font-nya lu bisa lu atur juga, dan untuk refresh rate-nya dia ada di 144 Hz. Jadi ini udah kenceng banget sebenarnya. Lu bisa mainin refresh rate tinggi juga, ya mungkin kalau lu pengen main game-game tertentu ya, atau ya memang pengen kenceng aja. Nah yang menariknya itu di Realme, dia itu sebenarnya ada dedicated RAM for games ya. Yang mana kalau misalkan di beberapa handphonenya itu cukup kepake. Karena dia bisa optimize juga untuk beberapa fitur gamenya. Dan gue suka ya, dia tuh bener-bener kayak underdog banget. Cuman ketutup sama kekurangannya itu di bagian harganya. Padahal handphonenya tuh bagus-bagus ya. Kayak GT itu gue paling suka. Yang masih kadang gue pakai juga buat main game. Dan ya fitur-fiturnya ini nurun gitu. Nurun ke Realme yang bawahnya. Realme Number, Realme yang P series juga kemarin gitu. Jadi bagus itu, ada RAM yang menurut gue ini optimize yang menarik juga karena dia bisa quick launch-nya lebih cepat juga dan itu cukup kerasa buat gua yang mainin pakai Realme juga ya. Dan di bagian sini mana ya? Ya gamenya belum bisa lagi si Gary nih. Nah, misalkan gua pakai Block Blast di sini. GT Boost-nya udah berarti udah connect gamenya. Nah, di sini lu bisa lihat fitur gamenya dia itu harusnya masih ada bypass charging. Mana? Nah, dia ada bypass charging juga Realme. Jadi dia nggak dihilangin fiturnya. Ini handphone sebenarnya bagus loh. Realme tuh handphonenya bagus, kayak Oppo. Malah ya mungkin kalau ngomongin soal performance ya, mending kalau lu nyari handphone yang gayanya oke, Oppo. Kalau lu nyari performance oke, sebenarnya Realme gitu. Nah ini sebenarnya, cuman sayang aja harganya memang mahal banget kadang di antara kompetitornya. Jadi ya belum lihat isinya ngebadut duluan gitu handphone. Nah ini lagi-lagi nih, gua nggak tahu apakah Realme berani naikin harga atau dia mau stay sama harga yang kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin tetap dipakai, wah gue appreciate parah sama Realme tahun ini ya. Cuman gue belum tahu harganya berapa. Dan ini adalah Realme yang Pro Plus-nya dan kemungkinan bakalan ya bukan yang harga murah juga. Oke, itu. Lu bisa lihat ya, ini Realme UI ya memang yang 11-12 sama ColorOS. Ya walaupun lu bilang ya copy paste ya nggak apa-apa juga. Mereka kan satu perusahaan sekarang kan. Ya tapinya lu bisa lihat dapat handphone yang punya optimisasi UI yang udah smooth gitu, nggak ribet-ribet pakainya lagi, udah tinggal pakai aja. Jadi ini menariknya sebenarnya ya. Nah, lu bisa lihat di sini dia nih spek-speknya ya, lu bisa lihat. Nah, dia di bawah nih UFS ya. Kalau 7 Gen 4 sebenarnya ada dua pilihan, lu bisa pakai UFS 2.2 atau UFS 3. Tapi lagi-lagi gua belum ngecek karena ini handphone masih baru juga, jadi ya berharap aja 3 gitu ya biar lebih kencang, tapi ya nggak tahu juga ya. Realme pun juga kadang ya nurunin perform ininya, spesifikasinya. Dan juga untuk OS-nya, SoC-nya dia pakai 7 Gen 4 ya udah jelas. Nggak kayak Infinix kemarin, di sini masih MediaTek, yang ini udah 7 Gen 4. Adreno juga udah Qualcomm juga ya, dan ini spesifikasi handphone lainnya ya, fitur-fiturnya yang nggak perlu baca sebenarnya, memusingkan. Layarnya dia Full HD Plus, lo bisa lihat di sini. Dan dia resolusinya bisa dinaikin. Oh gimana caranya nih? Karena resolusinya berbeda ya, baru nyadar gue. Tapi dia spesifikasi refresh rate-nya bisa 44 Hz, HLG, HDR, itu udah ready. Ini udah menarik nih ya. RAM-nya udah segini, kepakainya internal storage-nya juga kepakai cuma 14 GB doang. Dan ini pun juga udah ada beberapa isian yang udah dipakai sama Gary pas di China kemarin. Nah jadi ya lo expect aja ini masih bisa nyimpen banyak aplikasi lah. Nah tuh baterainya 7000, gede kali loh. Sensor aplikasi, dan ini fitur sensornya dia ada gyroskopnya. Ya, sebenarnya ini handphone udah oke ya, lagi-lagi udah oke. Cuman memang kalau misalnya ngomongin soal berat, dia ini masuk pasti di kategori 200 gram. Karena lagi-lagi dia ini punya kapasitas baterai di 7000 mAh, which is ini gede banget untuk sebuah handphone yang memiliki ketebalan handphone normal gitu ya. Jadi
Dia nggak bulky tapi lu bisa pakai ini buat seharian penuh gitu. Bagus, gue suka. Nah sekarang kameranya nih. Kameranya dia tuh ada ini ya, 3 kamera, 06, 1 sama 3,5. Itu optikalnya. Sisanya ini in-sensor zoom lah ya, 2/10. Cuman lu bisa ngeliat juga ya untuk hasil-hasilnya seperti ini, bright. Kalau videonya, 7 Gen 4 ini dia itu bisa nge-provide di Realme itu 4K 60 bisa, Full HD 60 juga bisa. Kalau 4K 60-nya, apakah bisa bolak-balik? Nah, ini juga buat si 4K 60 depan sama belakangnya tuh, ganti-ganti lensanya. Dan juga pindahnya ya udah lumayan smooth juga lah buat pindah lensanya. Kira-kira gini. Ini sebenarnya gue agak ngaci sih, kelihatannya kayak ngejual si Realme banget gitu. Padahal enggak ya, gue juga agak bingung gitu. Cuman ini handphone sebenarnya udah bagus, tapi gue nggak pede soal harganya aja gitu loh. Ya, ini handphone kayak gimana? Gue agak ngeri-ngeri ya. Tapi ya yang bikin satu minus deh yang gue nggak suka deh. Ya biar lu bisa ngira gue nggak dibayar nih ya. Nih tuh kamera bawahnya menurut gue walaupun kayak GT8 Pro gue nggak suka sih. Bentuknya tuh aneh banget gitu. Kayak nggak nyambung sama back covernya gitu loh. Sekarang terakhir deh, bagian speakernya. Bassnya aja sih agak kurang, cuman dari segi suara sih udah oke. Bassnya aja sih agak datar gitu, nggak kerasa dentumannya gitu, nggak beberapa handphone lainnya. Dan lagi-lagi tadi agak kaget suaranya agak pecah ya karena dia ada volume booster. Itu fitur yang nggak perlu dipakai lah. Gue juga bingung kenapa di Android tetap ada nih, khususnya di BBK gitu. Kenapa harus diadain volume booster? Ini fitur yang mungkin gue bakal cek lagi nanti ya. Tapi ya untuk saat ini Realme 16 Pro Plus ya lagi-lagi tinggal nunggu harganya aja. Apakah harganya ini semakin mahal ya? Atau tetap menggunakan harganya Realme di tahun-tahun sebelumnya? Gue sih berharap banget Realme itu nggak pakai harga yang baru yang dimana handphone-handphone sekarang itu udah mahal-mahal semua. Infinix makin mahal, Oppo jelas makin mahal, Xiaomi makin mahal juga, Vivo belum kelihatan kayak gimana. Dan semoga aja Realme sih kalau ya sebelum-sebelumnya udah mahal kan untuk di harganya ya sekarang nggak usah terlalu tinggi lah. Ya mungkin naik 100-200 masih oke. Tapi lagi-lagi ya gue berharap jangan sampai naik harga GoPay gitu ya. Dan kalau misalnya naik sampai GoPay ya lagi-lagi ya mohon maaf Realme masih banyak pastinya lawan lo kayak gimana yang lebih menarik juga gitu kan. Karena ya lagi-lagi beberapa kompetitor bisa kasih harga yang lebih bersahabat dengan fitur yang kurang lebih mirip gitu loh. Tapi ya Realme 16 Pro Plus. Gue belum tahu Realme yang 16 Pro, 16 biasa aja itu bakal kayak gimana. Cuman Realme 16 Pro Plus ini ya bakal dijual nanti. Jadi sabar aja, lu bisa lihat handphone-handphone Realme yang sebentar lagi akan hadir. Tapi ya udahlah ya, mungkin videonya sampai sini dulu, bye-bye.